Hai everybody, welcome to Rumah Sayur Show by Rumah Sayur BTJ with me, Dr. Ayu. Nah terus jadi kan banyak nih orang-orang dengan gaya hidup modern sekarang kan ya dok, let's say lah sekarang kan istilahnya milenial kalau yang muda-muda ini, saya melihatnya sih tren buat healthy lifestyle itu sudah makin meningkat ya. Cuma saya juga masih melihat nih di kanan kiri depan belakang, karena saya ini kan orang Aceh ya kan, kita tuh di Aceh tuh kayaknya memang habit untuk mengkonsumsi sayur dan buah itu memang rendah dibandingkan daerah-daerah lain ya kan. Itu sepandangan saya ya. Jadi kalau menurut perspektif dokter gizi klinik ini, habit masyarakat Aceh, well let's say secara global Indonesia dulu lah ya, secara yang lebih nasional tuh Indonesia. Gimana sih habit makan sayur dan buah di Indonesia dan di Aceh khususnya? Iya, saya compare ya dibandingkan dengan orang yang pada saat dulu saya tinggal di provinsi lain dengan yang di Aceh. Ternyata jauh lebih secara nasional dulu ya. Secara nasional itu konsumsi sayuran dan buah di Indonesia itu tahun 2016 atau tahun 2017 WHO itu Indonesia cuma 173 gram. Negara lain memang dari 400. Luar biasa. Itu kurang dari 50% yang dibutuhkan ya kan? Sayuran dan buah ini. Nah, saya rasa memang sekarang udah mulai ya, healthy lifestyle sudah mulai nih, olahraga sudah banyak, makanan-makanan yang banyak mengandung sayuran dan buah juga sudah banyak. Tetapi yang satunya juga tetap itu, yang konsumsi makan sehatnya tetap, makan nggak sehatnya juga tetap. Artinya apa? Kalori yang terbentuk tetap berlebih. Obesitas pun tetap ada. Karena sebenarnya fungsi sayur dan buah ini juga tadi selain yang tadi saya sebutkan tadi juga dia akan mengurangi berat badan gitu. Karena dia kenyang lebih lama. Lama juga. Kemudian dia akan kan kalau kita makan, nah tadi saya lupa jelaskan ya, kalau misalnya makan sayur itu di dalam porsi makan, jadi di 3 kali makan besar itu, yang pagi, siang, malam. Tapi buah di jam 2 kali di jam snack. Itu ada fungsi sendiri-sendiri. Karena kalau kita nggak membuat seperti 3 kali porsi makan sayur dan 2 kali porsi makan buah, itu nggak terukur. Dan kalau buahnya itu di jam snack, kita bisa lebih kenyang lebih lama. Tetapi apa yang terjadi? Buah makan, sayur makan, burger makan, martabak makan. Betul dok. Jadi seharusnya ini sayur dan buah ini harus ada di jam, maksudnya harus bagus, tapi yang lainnya juga di stop atau dikurangi. Dikit-dikit lah kali dok, saya kan membela netizen, dikit-dikit syukur sekarang mau makan sayur dan buah dok. Dikit-dikit atuh dok, ya tenang netizen saya belain. Nah juga kan problem sekarang kan obesitas ya. Obesitas is a disease sekarang, bukan lagi apa. Memang sudah ada WHO mengeluarkan diagnosa penyakit adalah obesitas adalah sebuah penyakit. Nah itu memang dikit-dikit, nggak bisa yang terapinya langsung biar semuanya pasiennya jadi harus pelan-pelan memang. Gitu kalau ya. sudah dimulai tapi pelan-pelan untuk mendapatkan pola makan yang bagus begitu. Luar biasa. And yang paling sulit itu kan kalau di masyarakat itu kan mengubah mindset kan ya. Kan itu yang membutuhkan waktu yang paling lama sebenarnya kan. Sudah kita cuap-cuap ya yuk. Cuap, ya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Enggak, kalau netizen podcast kita mah baik budi. Masuk dicatat lah terapi. Terus langsung order sayur di rumah sayur BTJ. Promosi. Dok, jadi ada nggak sih apa yang perlu diperbaiki dari habit yang tadi itu kan? Kita kan sekarang tahu nih masalahnya banyak banget kan ya. Nah, jadi harus mulai dari mana gitu loh, maksudnya apa yang harus diperbaiki? Yang pertama adalah ya tadi ya, menjaga pola hidup atau lifestyle. Caranya lifestyle itu banyak kan, ada menjaga diet ataupun pola gizi seimbang. Gizi seimbang artinya apa? Tercukupi makronutrien dalam jumlah yang banyak dan dalam jumlah yang diukur ya, bukan artinya kebutuhan gizi makro itu
artinya banyak dibutuhkan gitu, tapi dalam jumlah yang terukur dan secukupnya zat gizi mikro. Nah, kalau sama aja makan besar tapi zat gizi mikronya nggak masuk juga itu suatu kesalahan gitu. Zat gizi makro itu karbohidrat, protein, lemak. Karbohidrat itu dari nasi, gandum, kentang, mie, ya kan? Jagung. Kalau yang protein dari lauk hewani, lauk nabati. Lemak itu dari berbagai macam selain protein juga ada yang mengandung lemak, juga dari minyak yang kita masukkan ke dalam piring kita gitu. Nah, kemudian zat gizi mikro itu vitamin dan mineral atau trace mineral satu lagi, dan itu banyak didapat di sayur dan buah. Nah, kalau tidak seimbang apa yang terjadi? Obesitas naik, angkanya makin naik gitu. Selain di samping juga aktivitas fisik yang menurun makin memperparah obesitas yang terjadi. Jadi disarankan sekarang adalah memang start untuk mulai makan sayur dan buah. Kalau misalnya tidak suka, cari caranya bagaimana. Apakah dengan boleh kita pakai mayones, tetapi dihitung. Kalau kita udah pakai mayones di sayuran yang ini, berarti kita harus mengurangi lemak dari bagian yang lain gitu. Apakah sumber makro, maksudnya di yang makan yang 3 kali sehari, kita pilih protein-protein yang kurang lemaknya, dan bukan nggak harus kukus begitu ya, nggak harus langsung kukus makan, kan mungkin orang-orang nggak suka sayur agak susah ya. Iya dok, ilfil rasanya nggak enak. Nggak apa-apa pakai mayones asal yang bagian lainnya kita kurangi. Nah, untuk lebih detail sih memang harus konsultasi ya. Ya iyalah, pasti. Disuruh cuap-cuap gitu, edukasi dalam waktu singkat, kayaknya kan yang nggak mungkin bisa ini, tapi kalau sering-sering bisa lah. Insya Allah lah. Ini kan judulnya sneak peek dok. Kan sneak peek ini kan. Selanjutnya nantikan banyak yang konsul ya dok. Ada pesan-pesan khusus nggak dok? Ini kita berhubung sudah 30 menit ya kan. Ada pesan-pesan khusus nggak bagi rakyat Indonesia? Nah, mulailah start makan sayur dan buah saat ini gitu. Mulailah dari sekarang gitu. Setelah dengar pesan ini, please mulailah dari sekarang. Ditunggu orderannya dong. Saya masuk. Salah terus dok. Apa? Banyak penyakit-penyakit metabolik yang mulai muncul di usia muda bahkan gitu, tidak harus menunggu tua gitu. Bahkan diabetes, penyakit jantung, kan banyak tuh dengar tiba-tiba langsung pasang ring lah, usianya masih 30 dan sebagainya. Mulailah menjaga pola makan dengan diet gizi seimbang, pakai sayur dan buah. Kemudian yang kedua, usahakan aktivitas fisik yang memadai. 3-5 kali seminggu cukup, dengan frekuensi 30 menit saja. Setiap hari gitu. Nggak perlu sampai seminggu. Kalau seminggu tanpa interval pun berbahaya, Ayu. Karena oksidannya akan banyak gitu. Kan olahraga juga, seluruh proses di dalam tubuh kita kan punya metabolisme ya, yang menghasilkan energi, tapi juga ada faktor buangannya atau oksidan ya. Nah, kalau olahraganya juga sering banget itu sampai seminggu full tiap hari, bulan, oksidannya terlalu banyak dan kita tidak cukup antioksidan dapat dari sayur dan buah atau didapat makanan yang lain, lebih berbahaya lagi. Nah, yang ketiga, tidak perlu terlalu takut dengan mitos-mitos yang ada. Mencampur sayur dan buah seperti ini tidak masalah. Campur sayur dan buah tidak masalah. Yang perlu diperhatikan adalah bahan yang dicampurkan pada pengolahan sayur dan buah. Gula pasir, high corn syrup. Itu yang perlu diperhatikan, karena itu yang akan malah mengubah yang buah yang kita makan tadi jadi lemak. Saya tahu ya, kalau misalnya mungkin netizen juga tahu ya, kalau belum tahu atau gimana, bahwa high corn syrup ataupun manis-manisan yang kita tambahkan ke jus itu malah bisa berubah menjadi lemak. Itu berbahaya. Kemudian ada mitos lagi kayak melinjo bisa menyebabkan asam urat, ya, ataupun bayam bisa menyebabkan asam urat. Tidak, yang melinjo, bayam, kangkung itu adalah moderate purin content. Artinya apa?
kandungan purinnya sedang, cuma boleh dikonsumsi 1 porsi sehari. 1 porsi seperti yang saya bilang tadi, 1 gram sehari. Karena kandungan purinnya lumayan sedang dan tidak terlalu tinggi. Yang tinggi itu malah kayak yang jeroan, isi dalam, sarden, babat itu yang banyak, kerang itu yang banyak. Jadi tidak perlu takut dengan sayuran kalau asam urat dan sebagainya. Siap. Ada lagi dok? Mumpung netizen lagi baik budi mendengarkan, silahkan sampaikanlah pesan-pesanmu. jadi gitu ya, pokoknya intinya start small, start now gitu kan ya. Jangan gue pengen sehat, gue pengen fit, tapi terus lu tidur gitu maksudnya kan. You do nothing and then you got nothing ya kan. Memang yang paling susah dari edukasi ini adalah seperti Ayu bilang tadi, mengubah mindset. Termasuk nanti begitu ngelihat kita praktek nih, tiba-tiba netizennya lihat nih, dokternya aja gemuk, gimana? Aku tak ingin mengikuti saranmu dok. Terus gimana dok? Bisa diri juga loh. Nanti kita akan punya ini dok, punya segmen diet bareng yuk. Nanti kita diet bareng dok. Nah, Ayu pernah dengar kan dokter adalah manusia yang paling munafik di dunia. Dokter mana? Luar biasa. Aduh, jadi seru banget ya. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak banget nih dengan sharing dari Dokter Fiona yang luar biasa ya, yang belum berubah dari sejak saya kenal 1000 tahun yang lalu. Luar biasa. Jadi banyak banget ilmunya yang nggak akan mungkin habis kita kulik dalam tempo 30-an menit ini. Dan pastinya mudah-mudahan Dokter Fiona tidak trauma kita undang di podcast Rumah Sayur Show. Jangan trauma dong. Jadi nanti pasti netizen pasti akan kayak kepo banget, pengen tahu banyak banget hal lainnya di bidang nutrisi ini. Nanti kapan-kapan kita undang, mau lagi ya dok? Siap. Jadi mohon maaf sudah menyita waktunya ya kan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dok ya kan. Sehat selalu ya kan. Selamat mengasihi, memberi ASI kan maksudnya kan. Selamat mengasihi, luar biasa. Jadi next time insya Allah kita undang lagi ya dok. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Dokter Fiona. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Well, buat semuanya seperti biasa, stay fit, stay healthy, and stay happy. Dan pastikan konsumsi sayur dan buah rutin setiap hari. Nah, kalau mau sayur dan buah yang anti ribet, kepoin Instagram kami di rumahsayur_btj. Ya, oke, see you next time, healthy people. Assalamualaikum, bye-bye.